Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Rudy Lim. Dan sudah lama saya tidak buat video di YouTube ya, sudah hampir 1 bulan. Di video ini saya mau sharing dengan teman-teman bagaimana Anda bisa hidup secara maksimal. Ya, tentu saya yakin setiap dari kita punya kerinduan, kita mau hidup kita punya dampak, punya manfaat buat banyak orang dan bisa hidup secara maksimal. Tapi seringkali kita terlalu fokus kepada diri kita sendiri. Maksudnya kita fokus kepada diri kita sendiri dan akhirnya kita selalu mengeluh. Kita tidak puas sama hidup kita. Misalnya kita ada kesusahan, ada masalah finansial, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga. Kalau kita mau fokus sama masalah, yakin dan percaya tidak ada habisnya. Hidup kita pasti punya masalah. Tetapi sadar atau tidak, masalah itu justru ada tanda kehidupan. Anda coba bayangin, ada satu tempat, saya selalu sharing sama peserta seminar saya. Ada satu tempat di mana tidak ada masalah, satu tempat yang tenang, damai, penuh sukacita. Damai, tidak ada masalah. Anda tahu nggak tempatnya apa? Yaitu mungkin di kuburan. Dia tidak ada masalah, karena orangnya sudah tidak ada. So, ketika Anda misalnya di ruang ICU, Anda lihat ada tanda di layar, di situ dia naik turun kan, naik turun. Ketika hidup Anda naik turun, ada masalah, itu berarti Anda hidup. So, jangan fokus kepada kehidupan Anda dan akhirnya kita jadi mengeluh. Kita tidak puas dengan kehidupan kita, kurang bahagia, kurang senang, tidak puas. Anda berpikir bahwa Anda yang paling malang, Anda berpikir Anda yang punya masalah. Kenapa? Karena Anda terlalu fokus sama diri Anda sendiri. Ya. Nah, saya mau mengajak teman-teman bagaimana supaya Anda punya dampak buat orang lain. Bagaimana supaya hidup Anda lebih maksimal. Salah satu cara yang sederhana sebenarnya adalah mulai ubah fokus Anda ke diri sendiri, tapi Anda mulai fokus ke orang lain. Coba keluar dari rumah Anda, keluar dari lingkungan Anda lihat orang-orang di sekitar sana, di luar sana, yang butuh bantuan, yang mungkin butuh uluran tangan Anda, butuh bantuan Anda, butuh support Anda, untuk mereka menjalani hidup yang lebih baik, untuk mereka bisa mencapai impian-impian mereka. Jadi, daripada Anda hanya fokus kepada diri sendiri dan akhirnya tidak bersyukur, tidak berterima kasih sama kehidupan Anda, tidak puas dengan kehidupan Anda, coba Anda keluar dari lingkungan Anda dan lihat orang lain. Banyak orang yang tidak seberuntung Anda, banyak orang yang lebih terpuruk dari Anda, punya masalah yang lebih besar dari Anda. Untuk supaya teman-teman bisa menghayati apa yang saya sharing, saya mau kasih Anda sebuah cerita. Sebuah cerita adalah ada seorang ibu-ibu yang sudah umurnya lumayan ya, 60-an, di mana seorang ibu-ibu ini suatu hari pergi ke satu tempat. Dia bersama dengan keluarganya, dengan suami dan anak-anaknya, dengan seluruh keluarga intinya. Tiba-tiba mereka mengalami sebuah kecelakaan besar. Mobil mereka tertabrak dan singkat cerita adalah kecelakaan itu membuat satu keluarga dia semua mati di tempat dan tinggal ibu ini. Dan ibu ini akhirnya stres, depresi, kalut, sedih. Bayangin semua orang yang ada semua orang yang dia cintai hilang seketika. Ibu ini stres, nggak mengurus dirinya sendiri, tidak masak, tidak urus rumah tangga dan sebagainya. Dia bahkan berpikir, ngapain buat saya masak? Buat apa saya masak? Nggak ada yang makan. Saya mau urusin rumah saya buat apa? Toh udah nggak ada lagi orang. So, dia bahkan komplain, mengeluh, kecewa sama Tuhan, marah, komplain, kecewa sama Tuhan. Sudah bosan sama hidupnya, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, stres, depresi, seperti orang yang kehilangan segala-galanya. Ya, Anda bisa bayangkan. So, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ibu ini hidup dalam keadaan depresi. Hidup segan, mati tak mau. Hidup sudah tidak punya harapan, tidak bahagia, hopeless. Dan suatu hari dia berjalan di keheningan malam di sekeliling komplek rumah dia. Tiba-tiba terjadi hujan deras sekali. Hujan deras banget. Dan dia pinggir ke tepi jalan, mau balik ke rumah di trotoar. Dia melihat ada seekor kucing kecil yang kehujanan, kedinginan menggigil di situ. Kucing yang kecil sekali, kedinginan menggigil, seluruh tubuh basah kuyup. Dan tiba-tiba ibu ini melihat kucing tadi dan merasa iba. Dan dia cepat-cepat bawa kucing tadi, dia gendong kucing tadi, dia peluk, dan dia bawa pulang. Sesampai di rumah, dia mandiin kucing ini, dia keringin,
Bahkan dia pakai hair dryer untuk keringin bulu daripada kucing tadi. Dan sesaat kemudian kucing tadi sudah bersih, sudah kering. Nah, dia lepaskan di lantai. Dan secara tidak sengaja tiba-tiba anak kucing tadi menggesekkan badannya ke kaki ibu ini sambil meong, sambil gesek tubuhnya ke kaki ibu ini karena nyaman atau seolah-olah ingin mengucapkan terima kasih ke ibu ini. Mendadak ibu ini lihat ke bawah dan tiba-tiba dia tersenyum kepada kucing kecil tadi, anak kucing tadi. Dan mendadak dia sadar bahwa sudah bertahun-tahun dia tidak pernah senyum. Itu adalah senyum pertama sejak kejadian musibah tadi. Dan dia merasa ada sececah harapan, ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah damai sukacita yang baru. Hidup dia punya arti lagi, hidup dia punya harapan lagi. Dan dia tiba-tiba baru sadar, ternyata hidup ini bisa loh sesimpel ini. Saya hanya bantu seekor anak kucing dan hidup saya terasa ada gunanya, ada dampaknya. Mendadak dia semangat, happy, dia mandi, dia mulai beresin hidup dia mulai rapikan baju hidup dia, dan dia mulai beresin rumah dia yang mungkin sudah tidak terurus. Anda bayangin jendela, ventilasi semua dia bersihin, dia lap, dia buka rumah dia. Dan dia mendadak keluar dari rumah dia mulai mencari orang-orang yang butuh bantuan. Dia mulai memberi, dia mulai membantu orang lain, melakukan banyak hal, dan mendadak hidup dia menjadi lebih berarti, lebih berguna, lebih bermanfaat. Sama seperti dengan hidup kita. Seringkali kalau kita hanya fokus sama hidup kita, seolah-olah hidup kita ini monoton, hidup kita ini tidak berarti, hidup kita ini biasa-biasa, dan kita condong untuk mengeluh, komplain sama hidup kita, nggak bersyukur. Tapi ketika kita keluar, seperti ibu tadi, Anda keluar dari rumah, Anda mulai melihat kehidupan orang lain. Banyak orang yang tidak seberuntung kita, banyak orang yang mungkin mau makan satu hari 3 kali aja susah. Mungkin Anda lihat orang yang lagi pungut sampah, pengemis, yang lagi kerja berat di tengah jalan, Anda lihat mereka belum makan. Ada orang yang hidup di bawah jembatan, ada orang yang hidupnya susah pakainya dan sebagainya. Anda melihat ke diri Anda sendiri, seringkali hidup kita masih jauh lebih baik dari orang lain. Hidup kita lebih diberkati oleh orang lain. So, kalau kita bisa mulai fokus ke orang lain, maka kita akan lebih bersyukur dan hidup kita bisa punya dampak buat orang lain. Balik ke topik tadi, bagaimana Anda hidup secara maksimal, yaitu hiduplah punya manfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Betul, teman-teman? So, berhenti fokus hanya kepada diri Anda sendiri, mulai keluar dari lingkungan Anda, fokus lihat orang-orang di luar sana. Lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan Anda, membutuhkan support Anda, dan sebenarnya Anda jauh lebih beruntung dari banyak orang di luar sana. Sehingga Anda bisa bersyukur, Anda bisa mensyukuri semua yang yang Tuhan berikan kepada diri Anda. Dan mendadak masalah Anda jadi kecil. Contoh, Anda sadar Anda punya tangan, kaki, mata, mulut, telinga, bisa dengar, nonton video saya, mata yang bisa melihat. Anda masih punya kota, Anda masih hidup lebih enak. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup serba kekurangan, bahkan tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan bahkan mereka pun masih bisa bersyukur. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya kita. So, kalau Anda baru punya masalah keuangan, itu baru sepele kok. Hanya segelintir dari masalah Anda. Hanya nggak punya uang saja. Tapi Anda masih punya yang lain. Anda masih punya orang-orang yang Anda cintai, punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya orang tua, yang semua jauh lebih berharga. Dan setiap hari hidup ini bisa lebih baik. Ya, so fokus ke orang lain. Tidak hanya fokus kepada masalah diri kita sendiri, fokus ke hal-hal yang lebih besar. Saya biasa aja teman-teman saya di seminar saya, bahkan Anda pikirkan masalah Indonesia, masalah satu negara, masalah satu kota, masalah kebanyakan orang. Mendadak masalah kita jadi kecil. Ya, nggak usah percaya saya. Kalau kita punya target yang besar, kalau kita memikirkan hal-hal yang besar, bantu orang lain capai impian mereka, maka mendadak apa yang kita mau capai akan lebih mudah, dan masalah kita juga akan menjadi simple, bahkan
dia hilang begitu saja. Tanpa Anda selesaikan, masalah itu hilang. Kenapa? Karena Anda fokus kepada hal-hal yang lebih besar, yang lebih bermanfaat. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika Anda mendapatkan manfaat daripada video ini, bantu share ke teman-teman Anda. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kita yang akan datang. God bless you all.